Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Yanto Hermanto Med, channel Me and Family. Kali ini saya akan sedikit berbeda dalam menampilkan konten. Sekarang yang biasanya dalam mata pelajaran matematika, sekarang akan menjelaskan mata pelajaran desain, pemodelan, dan informasi bangunan untuk kelas 11, mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Dan materi yang akan dibahas sekarang adalah menentukan volume pekerjaan dinding. Kita yang sudah berkecimpung di dalam dunia DPIB ataupun dunia sipil ataupun arsitektur itu akan tidak asing lagi dengan yang namanya dinding. Jadi dinding ini adalah sebuah segmen yang membagi wilayah satu dengan wilayah yang lainnya agar bisa membatasi dan bisa menyekat bagian-bagian tertentu. Nah, berikut adalah saya akan coba tampilkan dalam bentuk PPT supaya lebih jelasnya. Di sini sudah tertampil apa yang dimaksud dengan dinding. Jadi dinding ini adalah suatu struktur padat yang membatasi dan melindungi suatu area. Jadi dinding itu, bayangkan saja kalau rumah kita tidak ada dindingnya, berarti angin, hujan, dan panas itu bisa masuk langsung ke rumah kita tanpa ada penghalang. Nah, berikut adalah gambar terkait dinding di sini. Jadi kita fokus ke dinding. Jadi dinding ini dibentuk oleh pasangan batu bata yang sangat umum sekali digunakan. Tetapi bisa juga menggunakan pasangan bata hebel ataupun bisa menggunakan batako atau lainnya. Nah, untuk pemasangan batu bata, pemasangannya secara siar seperti begini. Kemudian setelah pemasangan batu bata ini disusun dengan menggunakan spesi, maka nanti ada pekerjaan untuk pekerjaan untuk plesteran. Nah, plesteran ini adalah campuran antara air, kemudian semen, dan pasir. Setelah plesteran dirasa kering, maka pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan acian yang bahannya itu adalah campuran air dan semen agar si dinding itu memiliki ketebalan yang lebih merata lagi. Bagaimana cara menentukan volume dinding? Cara menentukan volume dinding yaitu di mana luas dinding itu harus dikurangi luas kusen dari pintu. Jadi yang cara gampangnya adalah kita perhatikan saja gambar denah suatu bangunan. Misalkan suatu denah itu berbentuk persegi berukuran 5 x 5 meter. Maka luas dari dinding itu sama dengan luas denah 5 satu sisi 5 meter dikali 4 karena ada 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 berarti 20 meter untuk ininya panjangnya. Kemudian tinggi dindingnya berapa? Apakah 4? Berarti 20 dikali 4 itu adalah menghasilkan luas dinding secara keseluruhan. Tapi itu belum dikurangi dengan luas kusen dan pintu yang nantinya harus dikurangi lagi. Selanjutnya volume plesteran itu sama dengan 2 kali volume dinding. Jadi ketika volume dindingnya sudah diketahui, maka itu tinggal dikali 2, maka itu sudah menjadi volume plesteran. Kenapa harus 2? Karena itu ada mukanya 2 gitu ya, tampaknya, jadi tampak depan dan tampak belakang. Ini juga berlaku untuk volume acian. Jadi volume acian ini sama dengan 2 kali volume dinding. Jadi kenapa harus 2? Karena memang 2 ini tampak dari depan dan tampak dari belakang. Kita lihat sekarang di contoh soalnya untuk lebih jelas. Misalkan ini pertanyaan awalnya itu, apa yang dimaksud dengan dinding? Nah, dinding itu adalah struktur padat yang membatasi dan melindungi suatu area. Umumnya dinding membatasi suatu bangunan dan menyokong struktur lainnya. Apa yang dimaksud dengan plesteran? Plesteran merupakan campuran bahan yang digunakan untuk memberi lapisan pada dinding. Sama dengan acian ya. Tapi acian itu lebih khusus lagi adalah untuk menghaluskan dinding. Misalkan saya memiliki sebuah denah seperti ini. Pos jaga ukuran 2 meter kali 2 meter dengan tinggi di sini 350 cm, 3,5 meter. Nah, kita bisa menentukan di sini dengan menggunakan
Di sini SNI tahun 2008 pada pekerjaan setengah bata dengan campuran 1 semen 3 pasir pada setiap 1 meter kubik yang dibutuhkan. Ini berarti untuk pekerjaan untuk pekerjaan membuat dindingnya dengan bata. Di sini di SNI 2008 itu bahwa setiap meter kubiknya memerlukan semen sebesar 14,37 kg. Untuk pasirnya itu memerlukan 0,04 meter kubik dan bata merahnya 70 buah per meter. Nah, sedangkan untuk plesteran itu menurut SNI 2008 untuk luasan 1 meter persegi dengan menggunakan campuran 1:5 itu semen yang dibutuhkan adalah 5,18 kg. Kemudian pasirnya 0,026 meter kubik. Nah, kemudian di sini berdasarkan SNI juga 2008 untuk luasan 1 meter persegi dinding untuk proses acian diperlukan 3,25 kg semen. Nah, dari gambar di atas kita tahu kan luas dindingnya itu adalah sama dengan 2 dikali 4. Kenapa ini harus 2 dikali 4? Karena denahnya berbentuk 2 kali 2. Artinya sisinya 2 dan sisi yang lain 2. Berarti satu sisi 2 sedangkan sisi totalnya ada 4. Berarti 2 dikali 4 sisinya 4 dikali 35 dari mana? 35 itu berasal dari tinggi dinding, sehingga luas dinding secara keseluruhan adalah 28 meter persegi. Menentukan luas kusen. Nah, dari sana luas kusen dan jendela itu tampak depannya saja, yaitu luas kusen jendela itu 0,8 kali 0,6. Ini sudah satuan meter. Kemudian ini untuk luas kusen pintu dan ini untuk luas kusen jendela. Sehingga luas kusen totalnya 2,08 meter persegi. Luas dinding keseluruhan adalah 28, berarti yang luas dindingnya dikurangi luas kusen pintu dan jendela 2,08 hasilnya 25,98. Kemudian di sini kita lihat pekerjaan dinding setengah bata. Untuk mendapatkan pekerjaan dinding setengah bata dengan luas dinding di sini 25 ya, 25,92 ini 25,92 meter persegi diperlukan. Yang pertama itu si semennya 14,3 kali luas dindingnya yang sudah dikurangi dengan kusen 25,92. Hasilnya semen yang dibutuhkan adalah 370,656 kg. Karena satu saknya 50 kg sehingga kebutuhan semennya adalah 370,656 dibagi 50. Hasilnya adalah memerlukan 7,41 sak atau kita bulatkan menjadi 8 sak. Kebutuhan pasirnya ini untuk pekerjaan dindingnya adalah 0,04 kali 25,92. Ini lagi-lagi adalah luas dinding yang sudah dikurangi dengan yang namanya kusen. Jadi hasilnya pasir yang dibutuhkan 1,04 dan bata merah yang diperlukan adalah 70 kali 25,92. Hasilnya 1814,4 buah atau dibulatkan 1815 buah. Kemudian kita maju ke pekerjaan plesteran. Volume plesteran itu sama dengan 2 kali volume dinding. Kita sudah tahu bahwa volume dinding di sana adalah 25,92. Sehingga 25,92 itu dikali 2 itu hasilnya menghasilkan 51,84 ya, 51,84 meter persegi itu volume plesterannya. Sehingga di sini kebutuhan semennya adalah sehingga diketahui bahwa kebutuhan semennya adalah 5,18 dikali 51,84. Nah, berapa 5,18 dikali 51,84? Maka hasilnya adalah 268,53 kg. Sehingga kurang lebih kalau disahkan ini 268,53 dibagi dengan 50 itu hasilnya adalah 5,37 sak. 5,37 sak atau kita bulatkan menjadi 6 sak.
Kebutuhan pasirnya di sini adalah 0,026 dikali 51,84. Sehingga hasil perkaliannya adalah 0,086 dikali 51,84 itu adalah 1,35 meter pangkat 3. Nah, kemudian volume acian itu sebetulnya sama dengan volume plesteran sendiri. Jadi di sini untuk kebutuhan semennya saja yang berbeda lebih banyak ya, 3,25 berarti dikali 51,84 itu hasilnya itu adalah sebesar 168,48 kg. Sehingga kalau kita bagi misalkan 168,48 dibagi 50, maka hasilnya itu adalah sebesar 3,37 sak. 3,37 sak atau kita bulatkan menjadi 4 sak. Nah, terima kasih. Mungkin materi atau pembelajaran sederhana ini bisa bermakna khususnya buat saya, umumnya buat siapa saja yang membutuhkan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.